Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita pada majelis taklim sebelumnya, di mana kita sampaikan kondisi di hari kiamat ketika manusia berada di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia dari awal hingga akhir. Manusia pada saat itu dalam kondisi tidak menentu, menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Matahari didekatkan oleh Allah sampai berjarak 1 atau 2 mil dari atas kepala mereka, hingga akhirnya mereka pun berkumpul meminta kepada orang-orang yang dianggap mulia untuk memberikan syafaat, untuk memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendatangi Nabi Adam agar Nabi Adam itu berkenan berdoa kepada Allah, meminta agar segera memberikan keputusan. Nabi Adam merasa diri tidak pantas, kemudian menyuruh mereka untuk mendatangi Nabi Nuh sebagai rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh juga merasa diri tidak pantas, karena beliau pernah meminta sesuatu kepada Allah tanpa ilmu berkaitan dengan anaknya. Kemudian Nabi Nuh memerintahkan manusia untuk mendatangi Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pun merasa tidak pantas karena beliau pernah berbohong, meskipun bohong tersebut bukan bohong yang sebenar-benarnya. Beliau merasa malu, kemudian memerintahkan manusia untuk mendatangi Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun sama seperti nabi-nabi sebelumnya, merasa tidak pantas. Kenapa? Karena beliau pernah membunuh seseorang bukan atas dasar kisos, pernah membunuh seseorang bukan atas dasar kisos, meskipun yang dilakukannya itu dalam rangka membela orang lain, dalam rangka membela orang lain. Akhirnya beliau merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa memerintahkan manusia untuk mendatangi Nabi Isa, mendatangi Nabi Isa. Abadallah wa rasulahu wa kalimatuhu wa ruhuhu. Karena Nabi Isa memiliki keutamaan, dia adalah hamba Allah, Rasulullah, kalimat Allah dan ruh dari Allah. Ini sebenarnya pemuliaan terhadap Nabi Musa yang disebut demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya semua manusia pun demikian. Jadi semua manusia tercipta atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ruh mereka pun adalah ruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja untuk Nabi Isa dimuliakan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan secara khusus. Bukan berarti kemudian Nabi Isa ini bagian dari Allah. Ini sebuah kekeliruan yang dipahami oleh sebagian manusia. Ketika dikatakan wa kalimatuhu wa ruhum min, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa itu adalah kalimat Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam ibunya, dan ruh darinya, ruh dari Allah. Jadi dianggap kemudian bahwa Nabi Isa itu merupakan bagian dari Allah, padahal yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimat Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam adalah firman Allah kun fayakun. Jadi ketika Maryam dalam kondisi gadis, tidak menikah dengan siapapun,
bahkan ya tidak berzina dan bahkan tidak menikah dengan siapapun, kemudian datang malaikat Jibril menyampaikan bahwa Allah akan mengkaruniakan kepadamu seorang anak laki-laki. Maka Maryam pun heran, kaget, ya. Anna yakunu li waladu wa lam yansasni bashar wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya, ya. Dalam surat Maryam, ya. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki anak sedangkan tidak ada seorang pun yang menyentuhku, tidak ada seorang pun yang menyentuhku, dan aku bukan wanita pezina, ya. Aku wanita baik-baik, bukan wanita berzina, tidak mungkin bisa punya anak, ya. Maka malaikat Jibril mengatakan, kadzalika qala rabbuk, ya, begitulah yang disampaikan oleh Tuhanmu, ya. Huwa alaihi hayyin, ya. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, ya. Ketika Allah menghendaki sesuatu maka Allah mengatakan kun fayakun, ya. Jadi ketika Allah mengatakan kun maka Maryam pun hamil, ya. Jadi sehingga Nabi Isa disebut oleh Nabi SAW sebagai kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimat Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam, ya. Nah, begitu pula dengan ruh, yaitu ruh yang berasal dari alam ruh, ya, yang diambil janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih berada dalam ruh, semua ruh. Jadi semua manusia ruhnya berasal dari alam ruh tersebut, ya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyandarkan ruh tersebut kepadanya sebagai pemuliaan, ya, ya, sebagai kemuliaan bagi Nabi Isa. Jadi tidak semua makhluk atau tidak semua sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu berasal dari Allah atau menjadi bagian dari Allah. Contohnya Baitullah, ya, rumah Allah, ya. Ini dalam bentuk memuliakan tempat tersebut, yaitu memuliakan masjid hingga disandarkan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah rahimanallahu iyyakum, akhirnya manusia pun mendatangi Nabi Isa. Maka Nabi Isa mengatakan, aku tidak pantas, ya. Meskipun beliau tidak menyebut uzur, ya. Meskipun beliau tidak menyebut uzur, mengapa beliau merasa tidak pantas? Kemudian beliau memerintahkan manusia untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW. Maka manusia pun mendatangi Nabi Muhammad SAW, ya. Fa aqumu fa amshi baina samataini minal mu'minin hatta asta'dzina ala rabbi fa idza ra'aitu rabbi waqa'tu lahu au kharartu sajidan li rabbi fayad'uni ma syaa Allahu ayyad'ani. Qala thumma yaqal irfa' Muhammad kul yusma' washfa' tushaffa' wasal tu'ta. Maka manusia pun mendatangiku, aku pun berjalan di tengah-tengah manusia, ya. Kemudian ketika aku melihat Tuhanku, aku pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala membiarkanku dalam keadaan seperti itu dalam beberapa lama sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan berbicaralah, maka ucapanmu akan didengar, ya. Dan berilah syafaat kepada manusia, engkau diperkenankan untuk memberikan syafaat, dan mintalah, niscaya engkau akan diperkenankan, ya. Maka aku pun mengangkat kepalaku, kata Nabi SAW, ya. Kemudian aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang tidak pernah aku sampaikan ketika di dunia, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan pujian kepada Nabi Muhammad SAW pada saat itu, ya. Jadi pujian-pujian tersebut tidak pernah disampaikan oleh Nabi ketika di dunia ini, baru disampaikan ketika di akhirat. Dan ini menunjukkan bahwa ada nama-nama Allah, ada sifat-sifat Allah karena dipuji, kan.
Allah Subhanahu wa taala dipuji pasti dengan nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatannya. Ada nama-nama sifat-sifat Allah yang tidak Allah ajarkan kepada manusia pada saat ini, yang baru nanti Allah ajarkan kepada manusia di hari kiamat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca Al-Qur'an Bapak Ibu, kita baca hadis dari awal sampai akhir misalnya. Tuh baca Al-Qur'an, hadis, ternyata kita temukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis kita temukan nama-nama Allah. Kita kumpulkan semua. Ini belum menunjukkan semua nama Allah. Ya. Tapi masih ada lagi nama Allah yang Allah sembunyikan di akhirat, ya, di ilmu gaib yang Allah miliki, ya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya aku pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang tidak pernah aku sampaikan ketika di dunia. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ya, beliau mengatakan, ya, as'alukallahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik ista'tar bihi fi ilmil ghaibi indak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang engkau miliki, yang engkau turunkan di dalam Al-Qur'an, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hamba-hambamu, atau yang engkau sembunyikan di dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Nama-nama Allah itu ada yang Allah turunkan dalam Al-Quran, ada yang Allah ajarkan kepada hambanya langsung, ya, melalui wahyu tentunya, bukan melalui yang lain, ya. Dan ada yang disembunyikan oleh Allah dalam ilmu gaib. Jadi nama Allah itu begitu banyak, ya, begitu banyak, tidak bisa kita batasi dengan jumlah tertentu. Akhirnya para jamaah yang dimuliakan Allah rahimani Allah wa iyyakum, Nabi SAW memuji Allah Subhanahu wa taala, puji-pujian tersebut, dan Allah perkenankan. Akhirnya baru kemudian Allah memberikan keputusan di tengah-tengah manusia, ya. Nah, inilah yang disebut dengan maqamam mahmuda, ya, kedudukan yang terpuji, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita selepas adzan, ya. Setelah kita mendengar adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, ya. Ya. Jadi di bagian akhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bangkitkanlah beliau, itu Nabi Muhammad SAW, pada sebuah kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, ya. Ya. Yang sudah disebut dalam hadis tadi, ya. Apa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita sampaikan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra itu, ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hendaklah engkau bertahajud, ya, melaksanakan sholat sebagai tambahan kewajiban untukmu, ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengutusmu, membangkitkanmu, mengkaruniakan kepadamu kedudukan yang terpuji, ya, kedudukan yang terpuji. Nah, ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ya, kita sampaikan sebagai salah satu bentuk syafaat, ya, sebagai salah satu bentuk syafaat di hari kiamat nanti. Kita bicara masalah syafaat, begitulah manusia, ya, kondisi manusia ketika di hari kiamat dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat. Nah, kemudian banyak syafaat yang lain, ya, ya, banyak syafaat yang lain yang mungkin kita akan sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lain insyaallah. Ini sebagai penyemangat bagi kita. Nah, sebagai motivasi bagi kita untuk berbuat kebaikan dan ketaatan, untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena manusia yang paling banyak mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat, yang tentu yang paling mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidup di dunia, yang paling meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia, ya, dengan berbagai bentuk syafaat. Nah, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.